Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biridaillahi ta'ala wa li mahabbatillah wa ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ghayri wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati wal qurabati wat tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nakhussu bi dzikrihi la mu'assis adzal ma'fad wa ila ruhi mu'allif adzal kitab wa ila arwahi abadina wa ummahatina wa ajdadina wa ajdadina wa asatidina wa mu'allimina wa zawawil huquqil wajibati alaina wa ila hadrati nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain ajmain. Ayyuhal walad, wahai anakku, ija'al jadikan olehmu al-himmata semangat firuhi dalam jiwa, wal hazimata dan kekalahan fin nafsi dalam nafsu, wal mautah dan kematian fil badani dalam badan. Li'anna manzilaka karena sesungguhnya tempatmu, li'anna manzilaka karena sesungguhnya tempatmu, al-qabru itu kuburan. Wa ahlul maqabiri adapun ahlul kubur penduduk kubur, wa ahlul maqabiri adapun penduduk kuburan, yantadirunaka itu menunggu siapa ahlul maqabir padamu, yantadirunaka itu menunggu siapa ahlul maqabir padamu, fi kulli lahzatin dalam setiap saat, fi kulli lahzatin dalam setiap saat, mata tasilu kapan engkau sampai, mata tasilu kapan engkau sampai ilaihim pada ahlul maqabir. Iyaka takutlah engkau, iyaka takutlah engkau, antasilah untuk sampai siapa engkau ilaihim pada ahlul maqabir, ilaihim pada ahlul maqabir, bila zadin tanpa bekal, bila zadin tanpa bekal. Ini wasiat nasihat dari Syekh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali terhadap muridnya, terhadap murid beliau, yang murid itu meminta nasihat kepada beliau. Wahai anakku, kata beliau, jadikan semangat dalam jiwa kita, dalam hati sanubari kita, semangat untuk berbuat sesuatu kebaikan,
semangat untuk melaksanakan syariat agama Allah, semangat untuk menuju kehidupan yang lebih baik dalam jiwa kita, sehingga apabila semangat itu tumbuh dalam diri kita untuk mensyiarkan agama Allah, untuk melakukan aturan-aturan agama Allah, tentunya akan kekalahan terhadap nafsu. Menundukkan nafsu. Kita dapat menundukkan nafsu, tapi kita tidak bisa untuk membuang nafsu. Keinginan untuk memiliki sesuatu itu ada dalam diri kita. Tapi bagaimana sekiranya keinginan-keinginan itu tidak keluar dari jalur agama atau tidak keluar dari apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Contoh, keinginan kita mempunyai rumah yang besar, rumah yang bagus, tentu dalam diri kita. Atau diri kita ini semua ingin istri yang cantik. Ingin semuanya kan. Ya memang wajar kita menginginkan istri cantik. Tapi jangan sampai keinginan itu hanya untuk nafsu, sehingga tidak peduli caranya, sekalipun itu melanggar aturan agama. Ingin istri cantik, silahkan minta kepada Allah, ya Allah, paling aki pendamping dan gula siratin, ya Allah. Dan gula ni kan naksobak tengki, ya Allah, bila celing orang bini ratin, ya Allah. Jangan ki, karena istri cantik ini kan memang butuh juga gulembian. Karena dia akan mendampingi kita di dalam setiap waktu. Tedung, inki, celing, bini. Di tengah lako, celing, bini. Angakana, celing, bini. Setiap saat seperti itu. Dia tak naktin, bu. Tak pernah ya Roman. Tak koncengan dah pula pasangan. Koncengan. Ya Allah, paringi tanggul lebih diseratin, ya Allah. Biar tumpuan hatiku tetap kepadanya, ya Allah, kepada istri yang halal, ya Allah. Amin. Ki wajar gulembian si Robin diseratin. Sekiranya saya bisa sambil encan orang makan kasa, sambil bisa tok beto ya. Tapi sekalipun kita keinginan seperti itu, jangan sampai mengikuti nafsu sehingga tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan. Zimah bin nafsi. Tundukkan nafsu, mau hilang eman. Mau hilang, kalau nafsu itu dihilangkan dari kita tidak bisa. Tapi bisa ditundukkan. Kalau dihilangkan nafsu, celaka, mungkin tak kira beda mungkin hilang nafsu. Kan engki, tak kira beda gula mbian. Mendak tak nafsu. Nah, boleh paham mbian tanda beda nafsu tak sejak gula ni kayak ada nafsu, mbian tandi keturunan. Tandi penerus. Tentunya bila tidak bernafsu, perkembangbiakan manusia di dunia akan punah atau putus. Wal mauta fil badani, kematian dalam badan. Tanda-tanda kematian ini pasti menghampiri gulembian. Napaan tanda-tanda kematian? Banyak. Kulit semakin mengkeriput, tak mau ngak makan empian nikah, kulit empian yang kanyang. Perubahan dalam diri kita akan semakin nampak ketika umur semakin tua. Nampak boleh sudah 40 tahun. Kulit mengkeriput. Makin ini kan beda cara untuk menolak penuaan. Dengan cara apa? Bermacam cara. Operasi plastik. Awal mulanya PPC mengkeriput kanyang. Elong seorang mencok.
obu sepote esmer mau menolak kenuaan tak bisa. Tanda-tanda kematian menghampiri kita di dalam setiap saat. Mungkin apa boleh umur 30 tahun ke bebe, 40 tahun ke bebe. Mungkin kekuatan tenaga semakin berkurang. Semangat pun juga semakin ngurangin. Nabi ngambian kita sampean ini umur masih ingat semangat semakin. Masih umur 17-an kan? 17, 19, 20, berdesi, lekor ada juga. Semangat. Tapi ketahuilah tidak akan seterusnya semangat seperti itu. Kenapa? Tanda-tanda kematian itu selalu menghampiri gulempian sedikit demi sedikit. Oben. Makin leden ngode mungkin di antara sampean ada yang berubanan sudah. Ada Ustaz. Wal mauta fil badani dan tanda-tanda kematian dalam badan. Li'anna manzilakal qabr karena tempatmu itu adalah kuburan. Tempat kita yang lama itu adalah kuburan. Kehidupan kita adalah kuburan dari kehidupan dunia. Alam roh kemudian alam batni, makanya kegulampian alamid alam dunia. Alam dunia kita tak kira abid, paling abid kayak pun minimal sebitat 70 tahunan kayak pun. Lebih dari 60 tahun itu adalah bonus yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena umur umat manusia tidak akan jauh selisih dari umur nabinya. Nabi Muhammad umur 63 tahun. Maka umatnya mayoritasnya seperti itu sudah. Tapi pada cukup seperti bonus sampai 70 tahun sampai 100 itu orang-orang dulu. Orang-orang sekarang lebih bawah lagi. Antara umur 100 ke umur 19, umur 20 tahun badan sudah merunyu di mana-mana. Betes ngeronyo. Tengala. Umur gulempian seperti itu, Bang. Artinya dalam setiap saat kita selalu diintai. Mana jadwal makan? Saya begini saya makan. Malaikat seperti itu. Apa saya nyabda tenua? Datang membuat vaksin. Li'anna manzilakal qabruh, tempatmu itu adalah kuburan. Wa ahlul maqabirih yantadirunaka fi kulli lahdatin mata tasilu ilaihim. Ahlil kubur sama-sama menunggu kedatangan kita. Kapan kita ini akan sampai kepada mereka? Kapan kita ini akan menjumpai mereka? Ahlil kubur sama-sama menunggu. Keluarga-keluarga kita yang telah meninggal terlebih dahulu, mereka menunggu kita bila ya. Yantadirunaka fi kulli lahdatin mata tasilu ilaihim. Iyaka antasila ilaihim bilazadin. Takutlah kita ini masuk ke alam kubur tanpa membawa bekal. Bekal untuk masuk ke alam kubur tentunya dipersiapkan ketika kita masih ada di dunia ini. Bekalnya apa? Amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan yang telah diatur oleh syariat agama. Bekal sama halnya ketika kita mau kembali ke pondok, bekal kan sudah dilengkapi. Tambah mi sama nami. Bekalah rasopna bajunya sudah dipersiapkan. Kenapa? Mau mondok Ramadan, piringnya juga disiapkan, gelasnya disiapkan.
dan lain-lain semacamnya. Disiapkan mau berjalan bepergian. Begitupun juga kita masuk ke alam kubur. Dunia inilah tempat untuk mencari perbekalan tersebut. Bekalan ki amal bagus, amal solehah, amal baik di dunia ini. Ngaji, mencari ilmu, baca Quran, baca sholawat, dikir, sholat, tasbih, membantu orang lain, tutur kata yang baik. Inilah perbekalan yang akan kita bawa untuk menghadap ke hadratillah. Takutlah engkau sampai kepada ahli kubur bila zadin tanpa perbekalan. Ternyata tanpa perbekalan berarti dikatkan. Sama halnya seperti sampean mau ke Jakarta tanpa perbekalan, kena berangkat ke Jakarta, dapat ke Jakarta ngildeng-ngilang. Kenapa? Karena nikat. Makanya Sayyidina Abi Bakar beliau berkata, "Manid dakhalal kubur bila zadin faka'annama rakabas safina bila safinatin." Orang yang masuk ke alam kubur, artinya orang yang semate, bila zadin tanpa membawa perbekalan, seperti halnya ia mengarungi lautan tanpa menggunakan perahu. Bagaimana kalau mengarungi lautan tanpa perahu? Tentunya mereka akan tenggelam, tersiksa di tengah lautan. Alangoy tase. Bila zadin. Kita tanah ahli kubur itu juga membutuhkan orang yang tenggelam, tentunya mengharap bantu. Bila beda orang tenggelam, mereka mengharap bantuan dari orang yang tidak tenggelam. Ahli kubur pun seperti itu juga. Mereka sudah meninggal, tidak bisa untuk meningkatkan amal soleh kebaikan pada diri mereka, tapi mereka mengharap bantuan dari keluarganya yang masih ada di dunia. Nah, boleh gulampian andi keluarga, andi orang tua meninggal. Jadi kalau pahen benihung karo waris nah saja yang kita ambil. Mereka mengharap akan bantuan kita. Bantuan apa? Dengan amal-amal soleh, perbuatan baik yang kita kerjakan, yang kita lakukan ini akan sampai kepada kedua orang tua kita. Mungkin amal soleh, ya beda harta sekoni, andi pase berapa 100.000, biko ibu sedekah akinah, zakat akinah, sedekah akinah ke masjid. Niat amal ibadah pahalanya aku berikan kepada orang tua. Niat pahalanya aku berikan kepada istriku. Niat pahalanya aku berikan kepada suamiku. Niat pahalanya aku berikan kepada saudaraku. Nikah, mereka mengharap bantuan. Orang yang tenggelam, bantunya tentunya mereka tidak menginginkan harta kan. Bila beda orang terselam, kemudian beda orang yang mau menolong, berin terselam. Beandaya minta tampar seetak kubing Korea, tarik ke napa minta mobil dia. Coba bila orang yang berakal tentunya mereka akan mengharapkan tampar. Mungkin kok biarkan saya mobil tampar torot kok. Selamat kok tolongi kok bermobil dia. Gending. Begitupun ahli kubur, mereka mengharap amal-amal soleh dari kita. Fatihah, ayat Al-Quran, hadiahkan kepada mereka, kepada keluarga kita. Hadiahkan pada pereng alako, empian alako. Maka yang berhak mendapat imbalan kan sambian. Tapi ketika imbalan ini impian parengaki hadiahaki ke orang lain bisa amal baik seperti itu juga. Kebaikan yang kita kerjakan, apapun itu bentuknya kebaikan,
kemudian nilai pahala kebaikan itu kita hadiahkan kepada keluarga kita yang sudah meninggal, maka tentunya pahala itu pun juga akan sampai kepada mereka. Li'anna manzilukal kubur, bila orang masuk ke alam kubur tanpa perbekalan, seperti halnya mengarungi lautan tanpa menggunakan perahu. Qala berkata Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, mudah-mudahan beridai Allah, siapa Allah, anhu pada adil ajasadu, adapun jasad-jasad ini adil ajasadu, adapun jasad-jasad ini Ofasut tuyuri, seperti sangkar burung, au istablud dawab, atau kandang hewan-hewan. Ofasut tuyur au istablud dawab. Fatafakkar, maka berfikirlah engkau, fi nafsika, dalam dirimu, min ayyihima anta, termasuk yang manakah kamu, min ayyihima anta, termasuk dari manakah kamu, Fasutuyur au istablud dawab. In kunta, apabila ada engkau, minat tuyuri, dari burung, al-alawiyati, di atas, fahina tasma'u, maka ketika mendengar engkau, fahina tasma'u, maka ketika mendengar engkau, kinina toblin, pada suara gendang, irji'i, kembalilah engkau, ila rabbika, pada Tuhanmu. Irji'i, kembalilah engkau, ila rabbika, pada Tuhanmu. Tatiruh, maka terbang engkau, so'idan, ke atas, ila antak, mudah, hingga sampai, fi a'ali burujil jinan, pada menara-menara surga yang luhur. Fi a'ali burujil jinan, pada menara-menara surga yang luhur. Kama qala, seperti bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtazza, bergetar, arsyur rahmani, aras zat yang maha, mimauti Sa'd bin Mu'adz, dari wafatnya Sa'd bin Mu'adz. Mimauti Sa'd bin Mu'adz, dari wafatnya Sa'd bin Mu'adz. Jasad-jasad ini qafasut tuyur autobelud dawab, seperti halnya kandangnya dawab, hewan, atau sangkar burung-burung, jasad nikah. Maka pikirkan dalam dirimu, min ayyihima anta,
Gula sarang sambian ini kita semua tergolong dari mana? Termasuk yang mana? Apa termasuk tafasut tuyur atau istablud dawab? Termasuk sangkarnya burung atau termasuk kandangnya hewan? Apabila kita ini termasuk daripada burung yang di atas, hingga ketika mendengar suara-suara yang mengatakan irji'i ila rabbika, kembalilah engkau pada Tuhanmu, tatiru so'idan ila antaquda fi a'ali burujil jinan, maka kita akan terbang ke atas hingga sampai ke menara-menara surga yang luhur. Ibaratkan burung ketika lepas di sangkarnya, mereka akan terbang ke atas. Semakin tinggi terus. Badan kita seperti itu juga. Ibaratkan badan ini, ibaratkan kepada sangkar atau kandang, maka termasuk sangkar apa termasuk kandang badan kita ini. Ketika lepas roh dari jasad kita ini, apa semakin tinggi mencapai puncak pada menara-menara surga yang tinggi atau menurun seperti halnya hewan. Nah, kita semua akan mengalami pada waktunya nanti, tapi nggak usah berebutan. Pada waktunya nanti akan mendatangi kita masing-masing pada waktunya nanti, yaitu kematian. Dan kematian ini tidak memandang umur, apa karena tua, tapi rata-rata orang tua yang muda banyak juga yang sudah meninggal. Mungkin seusia kita ini banyak sudah meninggal. Artinya kematian selalu mengintai kepada kalian. Mana? Intai. Singkatannya. Intai. Kalau sudah sampai waktunya ya tidak boleh tidak. Baik ia umurnya tua atau muda, baik itu orangnya tampan, cantik atau jelek, baik orangnya itu kuning atau hitam legam. Kalau sudah waktunya, tak peduli. Malaikat la ya'sunallah, malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kalau sudah waktunya malaikat diperintah untuk mencabut roh si fulan, maka malaikat akan melaksanakan perintah itu. Tak bisa sogok malaikat. Orang ratin ni sogok malaikat. Kamun gula embi, yang sogok orang ratin ki apa kepak. Nabi mun malaikat punten. Malaikat tak bisa sogok. Malaikat tunda bayi kematian gula nikah. Kok ibri apa ibri mobil tanda malaikat. Namun gula embian. Kalau sudah waktunya. Tapi tak usah kebeter, tak usah takut. Sekalipun kematian itu akan menghampiri kita, kita tidak bisa lari dari kematian. Tapi yang hanya bisa kita usahakan, bagaimana sekiranya waktu kita menghadapi kematian itu dalam keadaan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harapan kita. Hembusan nafas terakhir kita, pisahnya roh dari jasad kita dalam keadaan mendapat ridho Allah, dalam keadaan melakukan ketaatan yang dimana ketaatan di sana terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihtazza arsyur rahman min mauti Sa'd bin Mu'adz, bergetar aras Dat yang Maha Pengasih dengan wafatnya Sa'd bin Mu'adz nikah. Sa'd bin Mu'adz nikah ahli ibadah beliau. Wal iyadu billah, wal iyadu adapun berlindung billahi pada Allah. In kuntah apabila ada engkau minad dawabi dari beberapa hewan. Kama qala sebagaimana firman Allah Ta'ala, ulaika adapun mereka,
Al-an'am itu seperti hewan. Balhum bahkan adapun mereka. Balhum bahkan adapun mereka. Adallu itu lebih sasar, lebih sesat, lebih rendah. Balhum adall. Fala ta'man, maka jangan merasa aman engkau. Fala ta'man, maka jangan merasa aman engkau intiqalaka pada pindahmu min zawiyatid dari pinggir rumah ila hawiyatin nar, pada jurang api neraka. Waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah apabila tergolong dari dawab syaitan, dawab hewan. Sebagaimana firman Allah, ulaika kal an'am bal hum adall, mereka seperti hewan bahkan lebih sesat, lebih sasar, lebih rendah dari hewan. Hewan ini jangan kebebe, lepas dari kandang tak kira ke atas mun sampai ni kak. Kebebe turun ke kota. Tapi mun manuk dia terbang ke atas. Semakin tinggi, semakin mulia kedudukan kita. Tapi mana bidawab, hewan rojo koyo, dia semakin kebebe. Fala ta'man intiqalaka min zawiyatid dar ila hawiyatin nar, maka jangan merasa aman kita perpindahan kita dari rumah, artinya dari dunia menuju ke api neraka, jurangnya api neraka, jangan merasa aman. Pindahan pada waktunya nanti kita akan pindah. Dulu kita ada di alam roh, kemudian di alam batnih, dalam rahim ibu. Dalam rahim ibu berapa bulan, kurang lebih 9 bulan ada dalam kandungan ibu. Kita hidup di alam batni ini, kita hidup bergerak-gerak. Kemudian sekarang ada di alam dunia, alam dunia. Kemudian pada waktunya nanti alamul kubur, masuk ke alam kubur. Dan seterusnya pun. Artinya rentetan perjalanan untuk menuju akhirat sekarang ini telah kita lalui, telah kita jalani. Mulai dari alam roh, kemudian alam batni, makin alam dunia, kemudian alam kubur, alam barzakh, terus rentetan pada seperti nikah, kemudian mimpi anak, kemudian remaja, dewasa, terus orang tua, makin kemudian tingkatan apa lagi? Remaja. Seperti saya ini tua pun tua. Di mereka yang tinggal menunggu mesti nanti. Siap ke Ustaz? Ikan ini pada pertama anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, ikanlah lansia terus kayak pun. Orang tua guna nih orang tua sudah apa? Karena sudah punya keluarga. Agar saya ini bisa kembali menjadi remaja, maka ulangi masa remaja nikah untuk kawin lagi kan jadi remaja. Jadi intinya terus boleh. Amin. Fitrah dari manusia seperti itu. Sekalipun pertanyaan itu memang bentuknya pertanyaan, tapi tidak butuh jawaban. Sebab kalau dijawab dan ternyata kedengaran, maka itu malah tepung.
Warwiya dan diriwayatkan Annal Hasan al-Basri, sesungguhnya Imam Hasan al-Basri rahimahullahu rahimah, mudah-mudahan memberi rahmatku pada Imam Hasan al-Basri, Allah Ta'ala Uqtiyah, diberikan siapa Imam Hasan al-Basri surbatama'in, minuman air baridin yang dingin. Alhamdulillah. Surbatama'in, minuman air baridin yang dingin. Fa'akhadah, maka mengambil Imam Hasan al-Basri al-qadaha, pada gelas, wadah gelas, wa ghusyah, dan pingsan, alaihi, siapa Imam Hasan al-Basri, wasakotoh, dan gugur al-qadhu, wasakotoh, dan gugur gelas, min yadihi, dari tangan Imam Hasan al-Basri. Falamma afaqah, maka ketika sadar siapa Imam Hasan al-Basri, sadar dari pingsan beliau, kila, maka dikatakan, malaka ya Aba Sa'id, apa yang terjadi padamu wahai Aba Sa'id? Malaka, apa laka yang terjadi padamu ya Aba Sa'idin, wahai Aba Sa'id. Aba Sa'id berarti beliau bapaknya Sa'id. Qala, berkata Imam Hasan al-Basri, dekartu, saya ingat, amniyata ahli nar, pada pengharapan ahli neraka, amniyata ahli nar, pada pengharapan ahli neraka, yaqulu, berkata ahlun nar li ahlil jannati, pada ahli surga, an afiduh, tuangkanlah oleh kalian semua, an afidu, tuangkanlah oleh kalian semua, alaina, untuk kami, minal ma'ih, dari air, au mimma, atau dari sesuatu, au mimma, atau dari sesuatu, au mimma, atau dari sesuatu, rozaqah, yang memberi rezeki, kum, pada kalian semua, Allahu, siapa Allah, Allahu, siapa Allah. Diriwayatkan dari Hasan al-Basri, pada suatu waktu Imam Hasan al-Basri ini diberi minuman air yang dingin. Air yang dingin. Nah, apalagi dalam keadaan puasa, diberi air es. Cuaca panas.
Dan waktu itu kita memang sangat dahaga. Kemudian disiapkan air es. Betapa segarnya. Imam Hasan Al-Basri pada suatu hari beliau diberi air minuman yang dingin. Beliau mengambil gelas untuk minum air es tersebut, air yang dingin tersebut. Tapi ternyata beliau pingsan. Pingsan ini tidak sadar. Mungkin ada di antara sambian yang pingsan. Ada sih. Ada sedikit. Nah, ketika beliau ini pingsan, tentunya gelas atau wadah yang dipegang oleh beliau ini gugur jatuh, gugur terlepas dari tangan beliau. Nah, ketika beliau ini sadar dari pingsannya, maka beliau ditanyakan, malaka ya Aba Sa'id, ada apa wahai Aba Sa'id? Bahasa naembian, bahasa hari-hari apa? Anak beun mak pingsan mereka. Ya Aba Sa'id, aku beun apa sa? Mak cek ketur beun pasa. Iya kok apa sa? Maka nak ketur. Orang ketur benih orang apa sa? Tante-tante nak bukan ketur. Tanda-tanda puasa ini orang ini diri kita yang tahu. Orang lain tidak tahu. Jangan-jangan karena loyo ketur kenlah kondisi badannya. Karena kurang vitamin kah? Karena memang kurang sehat kah? Bibir pecah bisa diusahakan. Ring kering. Kering di betul. Apa ber? Pasaan ya. Kalau kita tidak bisa ada udur tidak ada, kita lain halnya dengan wanita. Anak pembian mata basah, udur gulatan, udur lah. Udur artinya udur yang dibolehkan menurut syariat. Tapi mon sambian macam anak mata basah, udur gulatan, udur napa? Dua kemungkinan. Dekartu amniyata ahlin nar. Maka ketika beliau ditanyakan, kenapa engkau wahai Aba Sa'id? Aku ingat pada pengharapan ahli neraka kepada ahli surga. Ahli neraka itu berharap kepada penduduk surga. Apa yang diharapkan oleh ahlun nar kepada ahlul jannah? An afidu alaina minal ma'i. Tuangkanlah selenin untuk ria, berilah saya air. Minta ahli nar ini meminta kepada ahli jannah apa yang telah minuman-minuman yang diberikan oleh Allah kepada ahli jannah. Harapan ahli nar juga meminta bagaimana sekiranya ia juga bisa minum. Mungkinlah kalau tak bisa aing au mimma razaqakumullah, atau sesuatu yang direzekikan oleh Allah kepada kalian. Ayo aku beri paringin gula nikah minuman, beri mungkin tandik minuman sambian, sesuatu yang telah anugerahkan kepada kalian. Pamilu gula ini ahli nar, pengharapannya kepada ahli jannah. Imam Hasan Al-Basri ketika beliau mau minum air yang dingin tersebut, ingat pada perkataan atau permintaan dari ahli nar ini. Kebeter beliau akan kondisi beliau sendiri. Imam Hasan Al-Basri kebeter. Apa nak boleh gula embian? Au mimma razaqakumullah. Di ahli nar beda lah ahli neraka kepada suarga ini beda. Keimanan kita beriman ada neraka, ada surga. Di malam muka kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala
dijadikan ahlil jannah. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberi hidayah, diberi taufik untuk bisa mempersiapkan bekal-bekal kita, bekal untuk kehidupan setelah dunia, yaitu alam kubur, alam akhirat. Kata sabda Rasulullah kan yang pertemuan yang lalu, al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima badal maut. Wal ahmaku man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah ta'ala amani. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.